Peran aktif mahasiswa dalam mencegah korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Putri Septia. saya Nadia Melani. Saya Bella Katika. Saya Bella Rianjani. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya mencegah korupsi. Melalui kesadaran, aksi nyata, dan pendidikan anti korupsi, mereka dapat menjadi perubahan yang memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang bebas korupsi. Dalam hal riset, mahasiswa melakukan penelitian dan analisis terhadap isu-isu korupsi yang ada di masyarakat. Mereka mengidentifikasi pola korupsi, mencari solusi alternatif, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pencegahan korupsi. Dan dalam aksi sosial, mahasiswa terlibat dalam gerakan anti korupsi untuk menunjukkan sikap penolakan terhadap korupsi. Mereka mengorganisir demonstrasi, petisi, dan kampanye online untuk menekan pemerintah dan lembaga publik agar bertindak tegas terhadap tindakan korupsi. Selanjutnya, pengertian korupsi dan dampaknya. Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan demi keuntungan pribadi. Dampaknya merugikan masyarakat, merusak tatanan sosial, dan menghambat pembangunan. Memahami akar penyebab dan dampak korupsi merupakan langkah awal dalam mencegahnya. Dampak dari korupsi sangat merugikan dan meluas baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dari korupsi. Yang satu, kerugian ekonomi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya bisa disalahgunakan oleh oknum yang korup. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi, merugikan investasi, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Pemberian suap atau nepotisme dalam proses pengambilan keputusan mengorbankan kepentingan publik dan menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga, merusak kepercayaan publik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap integritas dan kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. Yang keempat, pemborosan sumber daya. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kelima, merusak etika dan moral. Korupsi merusak nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Ketidakjujuran, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi norma yang merusak kualitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas. Peran aktif mahasiswa dalam mencegah korupsi. 1. Pemberantasan korupsi. Mahasiswa dapat menjadi pengawas dan penggerak untuk mengekspos dan menuntut kasus korupsi. Kedua, kampanye kesadaran sebagai agen sosial. Mahasiswa berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Ketiga, pengawasan dan keterlibatan dalam menjadi bagian dari tubuh negara. Mahasiswa dapat mengawasi jalannya pemerintah dan terlibat dalam pengambilan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Aksi nyata mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 1. Protes dan demonstrasi. Mahasiswa sering mengorganisir aksi protes dan demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan pencegahan korupsi. Kedua, program relawan. Mahasiswa terlibat dalam program sosial dan kegiatan relawan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan korupsi. Ketiga, penyuluhan dan pendidikan sebagai agen edukasi. Mahasiswa menyebarkan pemahaman tentang korupsi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan praktik yang merugikan. Pendidikan anti korupsi dan perannya pada mahasiswa. Yang pertama, ada kurikulum pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian dari kurikulum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang korupsi. Yang kedua, ada pengembangan karakter pendidikan anti korupsi. Membantu mahasiswa mengembangkan integritas, etika, dan kejujuran sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada advokasi dan penelitian. Mahasiswa dapat melakukan advokasi dan penelitian untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan korupsi di masyarakat. Strategi pencegahan korupsi melalui mahasiswa.
Yang pertama, ada peningkatan kesadaran. Melalui kampanye media sosial, seminar, dan diskusi terbuka, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahayanya korupsi. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk mengadakan pelatihan, kerjasama riset, dan program pencegahan korupsi. Yang ketiga, pengawasan aktif. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan aktif terhadap jalannya pemerintahan dan proyek-proyek publik untuk mencegah praktik korupsi. Tantangan dan hambatan dalam melawan korupsi yaitu: pertama, ancaman dan intimidasi. Mahasiswa sering menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Kedua, kelemahan sistem hukum. Kelemahan dalam sistem hukum memungkinkan pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum dan menghambat upaya pencegahan. Ketiga, tingkat keterlibatan. Mengajak masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan mengubah pola pikir yang telah tertanam menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, ada harapan dan masa depan dalam pencegahan korupsi. Ada beberapa contoh yang dapat diterapkan yaitu: 1. Kesadaran global. Harapan melawan korupsi semakin kuat dengan semakin meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya pencegahan korupsi. Kedua, pendidikan dan keterlibatan. Lebih banyaknya institusi pendidikan yang memasukkan pendidikan anti korupsi serta keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat akan memperkuat gerakan melawan korupsi. Yang ketiga, keteladanan pemimpin. Dengan pemimpin yang integritasnya tak ternoda oleh praktek korupsi, diharapkan masa depan Indonesia bebas dari korupsi. Selanjutnya, contoh kasus yang terjadi di Indonesia. 1. Korupsi dana bansos oleh mahasiswa. KPK pernah menangani kasus 5 orang mahasiswa yang melakukan korupsi dana bantuan sosial sebesar 350,5 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga dapat terlibat dalam tindakan korupsi. Yang kedua, kasus dugaan korupsi di Universitas Udayana Bali. Terdapat kasus dugaan korupsi di Universitas Udayana Bali yang melibatkan rektor. Rektor universitas tersebut ditahan terkait kasus korupsi yang sedang dalam proses penyelidikan. Yang ketiga, ada kasus suap rektor Universitas Lampung. Terdapat kasus suap yang melibatkan rektor Universitas Lampung, Unila. Kasus ini terkait dengan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi dalam sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kesimpulan sederhana mengenai peran aktif mahasiswa dalam mencegah korupsi adalah bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui pendidikan, pengawasan, riset, aksi sosial, dan pemantauan pemilu. Dengan berperan aktif, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas, menghasilkan solusi dan rekomendasi, membangun gerakan anti korupsi, serta meningkatkan integritas pemilu. Melalui peran ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas.